Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azlina, NIM 1992, Prodi Akuntansi S1. Di sini saya ingin memaparkan materi tentang sejarah perkembangan standar audit di Indonesia. Sejarah audit. Audit sudah dikenal dahulu pada zaman Mesopotamia dengan ditemukannya simbol-simbol pada angka-angka transaksi keuangan seperti titik, checklist, dan lain-lain. Di Mesir, audit terlihat dari beberapa transaksi keuangan yang diperiksa oleh auditor. Di Yunani menerapkan audit, namun untuk posisi ini, kerajaan menempatkan para budak agar jika penyimpangan mudah untuk mencari informasi dengan cara menyiksa para budak tersebut. Dan di Romawi, audit menggunakan sistem dengan transaksi keuangan, jadi setiap transaksi disaksikan oleh auditor. Seiring dengan perkembangan zaman, audit sendiri dikenal sebagai pemeriksa tentang kegiatan operasional, transaksi keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan atau kebijakan perusahaan, sistem operasional prosedur, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Audit dalam kegiatannya harus selalu independen. Auditor independen di dalam perusahaan dikenal sebagai internal auditor atau satuan pengawasan intern, dan di luar perusahaan dikenal sebagai external auditor atau akuntan publik. Materi selanjutnya itu pengauditan independen sebelum tahun 1900. Awal audit terhadap perusahaan dapat dikaitkan dengan perundang-undangan Inggris selama revolusi industri pada pertengahan tahun 1800-an. Pada awalnya, audit terhadap perusahaan harus dilakukan oleh satu atau lebih perwakilan pemegang saham yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya, namun bukan merupakan pejabat perusahaan. Oleh karena itu, profesi akuntansi segera bangkit untuk memenuhi kebutuhan pasar serta perundang-undangan yang segera direvisi, sehingga memungkinkan orang yang bukan pemegang saham dapat melakukan audit. Kelahiran fungsi pengauditan akuntansi sebagai profesi diperkenalkan di bagian Amerika Utara dan Inggris. Pada pertengahan abad ke-19, para akuntan di Amerika Utara mengadopsi bentuk laporan dan prosedur audit yang berlaku di Inggris. Ketika fungsi audit mulai diekspor ke Amerika Serikat, bentuk laporan model Inggris turut diadopsi pula meskipun peraturan yang berlaku di Amerika Serikat tidak sama dengan yang berlaku di Inggris. Tidak adanya peraturan undang-undang tentang audit atas laporan menyebabkan audit pada abad ke-19 menjadi beraneka ragam. Kadang-kadang hanya meliputi neraca saja, tapi ada pula yang berupa audit atas semua rekening yang ada pada perusahaan dan dilakukan secara menyeluruh dan mendalam. Selanjutnya itu perkembangan di abad ke-20. Pada awal abad 20, praktek auditor telah menggunakan laporan yang digunakan untuk menyampaikan tentang tugas dan temuan sebagai standar atau sering disebut laporan auditor independen. Standar pengauditan yang digunakan antara Amerika dan Inggris berbeda sehingga pada tahun 1997 Federal Reserve Board menerbitkan Federal Reserve Bulletin yang memuat cetak ulang suatu dokumen yang disusun oleh American Institute of Accountants yang selanjutnya berubah menjadi American Institute of Certified Public Accountant atau AICPA pada tahun 1957 yang berisi himbauan tentang perlunya akuntansi yang seragam. Tetapi tulisan tersebut lebih banyak menguraikan tentang bagaimana mengaudit neraca. Pernyataan teknis ini merupakan pernyataan pertama yang dikeluarkan oleh profesi akuntansi di Amerika Serikat dari sekian banyak pernyataan yang dikeluarkan selama abad ke-20. Selanjutnya itu perkembangan pengauditan di Indonesia. Profesi auditorsi di Indonesia masih tergolong baru pada masa penjajahan Belanda.
Jumlah perusahaan di Indonesia belum begitu banyak, sehingga auditorsi dengan sendirinya hampir tidak dikenal. Perusahaan-perusahaan milik Belanda yang beroperasi di Indonesia pada waktu itu mengikuti model pembukuan seperti yang berlaku di negaranya. Situasi seperti itu berlangsung hingga Indonesia merdeka. Auditorsi baru mulai dikenal di Indonesia setelah tahun 1950-an. Yaitu ketika semakin banyak perusahaan didirikan dan auditorsi sistem Amerika mulai dikenal, terutama melalui pendidikan di perguruan tinggi. Dan pada tahun 1973, yaitu ketika Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menetapkan prinsip-prinsip akuntansi Indonesia atau PAI dan norma pemeriksaan akuntan NAP. Prinsip akuntansi dan norma pemeriksaan tersebut hampir sepenuhnya mengadopsi prinsip akuntansi dan standar audit yang berlaku di Amerika Serikat. Pada tahun 1995, lahir Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mewajibkan suatu perseroan terbatas menyusun laporan keuangan, dan jika perseroan merupakan perusahaan publik, maka laporan keuangannya wajib diaudit oleh akuntan publik. Pada tahun yang sama lahir pula Undang-Undang Pasar Modal yang semakin meningkatkan peran akuntansi dan pengauditan khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang sahamnya dijual di pasar modal atau perusahaan publik. Pada tahun 1944, IAI melakukan penyusunan ulang prinsip akuntansi dan standar audit yang disebut Standar Akuntansi Keuangan atau SAK dan Standar Profesional Akuntan Publik atau SPAP. Sejalan dengan itu, Dewan Standar Akuntansi yang dibentuk IAI secara terus-menerus menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK. Pada tahun 2007, Kompartemen Akuntan Publik memisahkan diri dari IAI dan membentuk Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Sebagai organisasi mandiri, Standar Profesional Akuntan Publik hasil karya IAI dilanjutkan oleh IAPI dan dengan sedikit modifikasi dan pemutakhiran yang dilakukan pada bulan Maret 2011. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.